Suami istri itu ada relasi. Relasi itu hubungannya sensitif. Bahasa mami saya kapuleh. Bahasa Belanda. Ya, itu sensitif. Karena ketika hubungan suami istri, hubungan yang paling mendalam, itu menggunakan seluruh perasaan. Makanya suami istri kalau ngobrol lebih dari 15 menit, pasti emosi. Ayo. Kalau ngobrol dengan orang lain tidak ada emosinya, biar berjam-jam ya saudara. Ya, tapi dengan suami istri coba mulai. Ya, itu bukan berarti jelek, itu berarti saudara memang hubungannya sensitif. Ya, enggak apa-apa, itu biasa. Saya sudah 56 tahun menikah. Sampai hari ini masih tetap sensitif saudara. Loh iya. Jadi begitu. 56 tahun menikah. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa dia. Mari kita berdoa. Besem ha'ab we haben we ruah hakodes Elohe ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaanmu yang begitu sempurna, penyertaan kasih setiamu, bahkan perlindunganmu yang terus-menerus menaungi perjalanan hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami. Kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat 30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 24 lalu jemaat menjawab ayat 25 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ayat 25. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Syro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Hari ini kita ingin melihat
Bahwa more than words. Bukan sekedar kata-kata. Tapi kata-kata yang memiliki kuasa. Kata-kata yang mengubah segala sesuatu. Seringkali kita mendengar, mulutmu adalah harimaumu. Saudara, rupanya kata-kata ini memang dahsyat. Bisa berubah menjadi harimau. Tetapi kita belajar di sini bahwa kata-kata itu sesungguhnya memiliki kuasa yang besar. Yang menjadi inti dari percakapan ini bukan setan itu sudah keluar. Tapi yang menjadi inti yang saya perhatikan percakapan Yesus dengan perempuan Syro-Fenisia ini. Dari percakapan ini sebuah proses. Sekali lagi sebuah proses. Proses itu menentukan hasil. Tapi sayangnya kita seringkali tidak suka proses. Kita suka hasil. Maka tidak ada hasil tanpa melalui sebuah proses. Barangkali hidupmu sekarang sedang berada dalam jalur proses. Tapi dengan iman percaya hasilnya tidak akan mengecewakan. Amin. Ya, hasilnya itu pasti luar biasa. Nah, karenanya dikatakan di sini kalau saya perhatikan ada dua contoh tentang bukan sekedar kata-kata. Yaitu ketika Yesus menyembuhkan seorang budak perwira Romawi di Kafarnaum. Dan dia berkata perwira itu, yaitu pada Matius 8 ayat 5 sampai 13. Pada ayat 8b, perwira itu berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu pasti sembuh. Bayangkan, dia begitu percaya. Tidak perlu engkau datang menjamah, pegang kepalanya. Tetapi katakan saja sepatah kata. Dan Yesus sangat menghargai dan memuji sikap perkataan dan percaya. Jadi ada tiga inti. Sikap, perkataan, dan percaya. Iman kita yang percaya. Maka Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara yang dikasihi, kisah ini juga mengandung sebuah percakapan. Yang mengandung sikap, perkataan, dan kepercayaan kita. Kalau kita telusuri, kita perhatikan dari ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Mudah-mudahan ditayangkan ya bacaan kita ini supaya kita perhatikan. Iman kita bertumbuh bukan oleh perkataan manusia. Iman kita bertumbuh oleh firman Tuhan. Amin. Ya, motivasi tidak akan memberikan sesuatu, tapi firman Tuhan melampaui segalanya. Pada ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tolong sambung. Iya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Apa karena Yesus populer? Sehingga orang mengenal dia. Dulu tidak ada WA. Ya, tapi apa yang dimaksud di sini? Kedatangannya tidak dapat kalau tidak dapat dirahasiakan berarti terbuka. Semua orang tahu. Bahasa teks Yunaninya bagus sekali. Kai up edu nete latain. Edu nete latain. Artinya begini. Pasti kedatangannya orang merasakan. Kehadirannya dapat dirasakan. Ini penting. Ini langkah pertama sekali. Saudara percaya Yesus hadir di tengah kebaktian kita? Oh, jangan amin dulu. Jangan amin dulu. Belum tentu. Saudara merasakan, betul. Kita lebih banyak kalau ada setan hadir terasa kan? Bulu kuduk kita berdiri. Berarti kita lebih punya karunia kesetanan ya. Daripada merasakan Tuhan hadir. Harus sungguh-sungguh terasa.
Pribadi yang besar, pribadi yang agung, pribadi yang mulia. Hadir di tengah-tengah kita. Tentu. Bagaimana kita bisa merasakan? Kita sudah dikasih alat untuk merasakan itu. Yaitu Roh Tuhan. Yang tinggal di dalam diri kita. Kalau saudara tidak bisa merasakan, pertanyaannya, mungkin tidak ada Roh Tuhan dalam dirimu. Itu pertanyaannya. Bergumullah untuk itu. Ya, kalau ada Roh Tuhan, kan, dan ada Yesus hadir, getarannya itu terasa. Amin. Ya, wibawanya terasa. Amin. Buat apa kita ibadah kalau kita tidak merasakan kehadirannya? Buat apa kita kumpul? Capek-capek. Ke daerah sini lagi yang tempat parkirnya nggak ada. Loh iya, lebih baik ibadah di mall kan, parkirnya besar ya. Loh iya saudara. Tapi pasti saudara datang sini, saudara merasa ada Yesus. Saudara percaya ada Yesus? Saudara percaya ada Yesus? Dia hadir? Rasakan betul? Kalau belum, terus menyembah dia. Sembah dia. Kalau saudara sudah merasakan, baru berkata, Edo nete latain. Tidak dapat disembunyikan. Amin. Saudara percaya di gereja ini ada Yesus? Ada kuasanya? Ada pekerjaannya? Amin. Karena itu kalau kecewa dengan gembala sidang, dengan majelis, lalu ninggalkan gereja, sayang. Nilai yang tertinggi Yesus. Hanya gara-gara orang ngapain kita kecewa. Loh ya, saya nyindir, bukan nyindir, nyinggung saya saudara. Saya tidak. Iya, dari awal saya sudah kecewa dengan pendeta-pendeta. Yang kesaksiannya tidak bertanggung jawab dalam sidang pengadilan saya karena takut. Dari awal. Tapi Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Meskipun saya harus meringkuk dalam penjara 6 tahun. Dia tidak tinggalkan saya. Ini penting. Alasannya harus jelas. Kalau saudara merasakan betul di gereja ini ada Yesus. Ada pekerjaan Tuhan. Jangan hiraukan manusianya. Ya, mungkin majelis itu sedang datang bulan agak cemberut. Gitu ya. Loh iya, ada masalah, kreditnya belum dibayar. Ya banyak masalah. Tapi saudara lihat siapa? Yesus. Nah sekarang hari ini, sungguh-sungguh kita harus berkomitmen bahwa Yesus ada di gereja ini. Saya merasakan pekerjaannya. Saya tahu. Jadi kita bukan setia dengan organisasi gerejanya, dengan gedungnya, tapi setia dengan pribadi Yesus. Coba ulang. Ini menentukan sikap, menentukan perkataan, dan menentukan percaya. Kita lanjutkan sekarang ini bacaan kita. Urut terus, tolong yang ditayangkan ayat saja. Saya tidak berubah kok wajah saya. Ya. Ayat 25. Ayat 25. Coba kita perhatikan. Ayat 25. Malah seorang ibu. Ya. Coba ulangi lagi. Malah seorang ibu. Sudah sampai di situ. Saudara ngerti enggak bahasa Indonesia? Kenapa diawali dengan kata malah? Ayo, apa maksudnya? Mestinya ada seorang ibu, tapi ini malah. Kata malah itu apa? Yang tidak diharapkan. Sebab Yesus datang buat orang pilihan, anak-anak. Nanti lihat perumpamaannya. Siapa perempuan ini? Seorang Siropenesia, seorang Yunani, bangsa asing, bukan umat pilihan. Orang yang tidak terlibat dan tidak termasuk. Orang asing, bangsa kafir. Kalau bahasa sekarang, ya tidak termasuk. Yesus datang kan buat umatnya, buat orang pilihan kan pertama. Tapi ternyata yang menyambut dia malah seorang ibu yang anaknya kerasukan setan. Dia adalah seorang perempuan ya, Yunani, Siropenesia.
Sirofenisia itu dalam konteks Injil lain di Matius, yaitu perempuan Kanaan, orang pagan, bangsa penyembah dewa. Bukan untuk itu, untuk umat Israel, untuk anak-anaknya, prioritasnya. Tapi ternyata anak-anak tidak menyambut dia. Malah seorang kafir bangsa Sirofenisia yang datang kepadanya. Kenapa dikatakan di situ pada ayat 25? Ya, dia datang kepadanya, segera mendengar tentang dia, lalu apa? Datang dan tersungkur di depan kakinya. Segera Yutus mendengar tentang dia. Aquo sasa. Aquo itu mendengar. Kalau aquo sasa, banyak mendengar dan percaya. Dia mendengar dan dia percaya. Yesus inilah harapannya. Yesus inilah sanggup memberikan pertolongan kepada dia. Satu-satunya jawaban dari segala pergumulan dan masalah dia dengan anaknya adalah Yesus. Mendengar itu penting loh. Sehingga ketika dia mendengar sungguh-sungguh dan percaya, menentukan sikapnya, tersungkur di bawah kakinya. Rendah hati sekali. Ya, dia tidak ikut som dulu, tapi dia sudah tahu ini Tuhan di atas segala Tuhan. Wah, dia tahu. Dahsyat. Dia mendengar, dia datang, dia tersungkur. Coba. Bangsa Sirofenisia itu orang berpengetahuan. Bangsa Yunani. Budayanya dan filsafatnya dari awal memang sudah tinggi semua. Helenis. Tapi dia rendah hati. Karena dia tahu yang dihadapinya ini siapa. Karena bukan sekedar mendengar tapi percaya. Percaya itu harus ada relasi. Bahasa Indonesia itu percaya. Tidak membedakan. Sebetulnya percaya itu ada 3 tingkatan. Ya, dalam bahasa Ibrani ada 3 hal. Bitahon, cheemin, emunah. Bitahon, cheemin, emunah. Bitahon diterjemahkan percaya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris bagus. Trust. Trust itu percaya karena ada relasi yang harus kita percayai. Buktinya suami istri. Kan saudara percaya dengan calon ini sehingga bisa mengambil keputusan untuk menjadi istrinya, menjadi suaminya. Kan percaya? Percaya. Karena percaya itu trust. Ada relasi. Ya, kita percaya dalam arti, oh kita tahu. Percaya yang kedua, heemin. Bahwa ini tepat tempatnya. Tidak salah. Ya, itu namanya believe. Believe kalau bahasa Inggris. Artinya ketika saudara perlu pinjam uang, datang ke bank. Saudara sangat percaya bank punya uang? Gak mungkin saudara berpikir bank tidak punya uang. Saudara mau isi bensin, pergi ke pom bensin. Gak mungkin saudara tanya terasi di situ kan? Loh ya, karena believe. Heemin. Heemin itulah yang menjadi penutup doa kita. Amin. Kita minta sesuatu, kita percaya Tuhan punya segala-galanya. Sanggup segala-galanya, mampu segala-galanya. Tapi belum tentu punya relasi. Ya, karena orang luar minta itu beda dengan anak yang minta ke bapaknya. Anak yang minta ke bapaknya bukan karena soal lebih dari percaya, adalah relasi. Dia tidak tanya dulu bapak gajinya berapa, ini berapa, beliin handphone. Enggak, dia langsung, Pak beliin handphone. Percaya, yang pusing bapaknya kan. Loh iya, itu anak. Itu karena relasi. Suami istri itu ada relasi. Relasi itu hubungannya sensitif. Bahasa mami saya, kapuleh. Bahasa Belanda. Ya, itu sensitif. Karena ketika hubungan suami istri, hubungan yang paling mendalam, itu menggunakan seluruh perasaan. Makanya suami istri kalau ngobrol lebih dari 15 menit, pasti emosi. Ayo. Kalau ngobrol dengan orang lain tidak ada emosinya biar berjam-jam ya saudara.
Ya, tapi dengan suami istri coba mulai. Ya, itu bukan berarti jelek. Itu berarti saudara memang hubungannya sensitif. Ya, enggak apa-apa, itu biasa. Saya sudah 56 tahun menikah. Sampai hari ini masih tetap sensitif, saudara. Loh iya. Jadi begitu. 56 tahun menikah. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa dia. Tidak mau tahu. Karena dia segala-galanya. Makhluk yang paling luar biasa. Jangan coba-coba dustain istrimu. Tidak bisa. Yang ngobrol pertama kali dengan si bapak pendusta. Adam atau Hawa? Nah, yang belajar langsung dengan sumbernya adalah Hawa. Oh, dia yang belajar langsung. Jadi kalau kita bohongin, kau belajar dari saya belajar dari sono. Wah, makanya enggak bisa. Nah, baik, sampai di situ dulu. Jadi ini pentingnya sebuah hubungan yang kafulah, yang menggunakan perasaan. Begitu juga dengan Tuhan. Oh, jangan emosi, dengan Tuhan harus rasional. Boleh rasional, emosi sangat boleh. Kenapa? Emosi kita sudah terlalu banyak dipakai buat setan. Marah-marah, ini itu, caci maki. Kenapa tidak kita gunakan menyembah dia, memuji dia, merasakan kehadirannya. Katakan amin. Nah, gunakan emosimu sebenarnya. Nah, yang ketiga tadi emunah. Emunah itu faith. Sebuah pengakuan. Percaya karena landasannya benar, alasannya benar, argumentasinya benar, doktrinnya benar, teologianya benar. Tapi belum tentu punya relasi. Jadi sudahlah. Memang penting faith, penting belief, tapi yang penting adalah trust, bitahun. Nah, perempuan ini begitu. Kita lanjutkan percakapannya. Kita lihat lanjutkan. Pada ayat berapa selanjutnya? Ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon pada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Daimonion, setan di sini disebut daimonion. Yaitu sebangsa spirit yang merusak. Ya. Manusia itu indah sebetulnya, tapi ada spirit yang merusak. Supaya ekbale diusir keluar. Ya, kita lanjutkan ya ayat 26 ini. Sehingga dikatakan di situ, ya, lalu dia datang kepada Yesus, ya, ayat 27. Sudah tersungkur, jatuh, berharap betul. Tapi ayat 27 coba kita perhatikan. Ayat 27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut, tidak layak mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saya percaya kalau kita yang datang pasti kita tidak mau. Saudara, ayo mau bilang capek-capek memohon sesuatu, datang-datang dibilang anjing. Oh, pasti marah. Tapi ternyata anjing lebih berharga sekarang. Iya. Loh iya, banyak anjing namanya nama keren-keren loh, nama orang semua. Billy, Willy, Poppy. Iya, bagus-bagus nama anjing sekarang. Ya, loh iya. Makanya saya bersyukur nama saya Abu Bakar, gak akan dinamai dengan anjing. Baik, saudara, kita lanjutkan di sana. Dikatakan di situ, ya dikenyangkan, dipuaskan. Tidak mungkin ya diberikan kepada kunaria. Saya percaya kalau saya menyapa Anda, hai anjing-anjing, pasti saya tidak pulang. Apalagi ini tidak ada pintu keluar sana sini. Loh ya, tidak ada pintu keluar. Nah, tapi kita tidak mau. Hai kunaria, tidak tersinggung kan Anda? Karena itu bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya? Hanya, yaudah begitu saudara. Loh iya. Kan itu roti buat anak.
antara anak dan anjing. Posisinya mana yang lebih agung, lebih mulia, lebih bagus? Oh, anak. Semua tahu. Anak. Pada ayat 28, kita lanjutkan. Ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, apa? Apa? Dikata anjing, benar. Kalau rendah hati jangan tanggung-tanggung ya. Makanya tidak dapat hasil apa-apa. Kalau rendah hati total, pasti saudara dimuliakan oleh Tuhan. Saudara memperoleh sesuatu. Benar. Kamu anjing, benar. Tapi, oh dia ada tapinya saudara di sini ya. Dikatakan di situ perempuan itu. Tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan apa? Kenapa anak-anak itu menjatuhkan remah-remah itu? Karena anak-anak merasa sudah kenyang. Orang yang kenyang tidak menghargai makanan. Ketika engkau membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, jangan engkau merasa, aku sudah tahu itu semua. Saudara sudah merasa kenyang, tidak akan dapat apa-apa. Saudara datang dengan lapar dahaga, pulang akan dikenyangkan oleh Tuhan. Amin. Oh iya, saya khotbah anak yang hilang sudah 25 kali. Setiap kali saya persiapkan, Tuhan tolong kasih sesuatu yang baru yang saya tidak tahu. Tuhan ungkapkan selalu sesuatu yang baru. Tidak sama. Itu hebatnya firman Tuhan. Dahsyat sekali. Tapi kalau kita baca, Perikom ini sudah tahu. Sekolah minggu juga sudah dengar kisah ini. Saudara tidak akan pulang dapat apa-apa. Karena tidak ada lapar dan dahaga. Seperti anak. Tapi anjing yang di bawah meja, jangankan makan roti, hanya remahnya saja. Dahsyat saudara, sesuatu yang luar biasa. Jadi firman Tuhan yang diisi terus di dalam diri kita. Menguasai pikiran kita, hati kita, roh dan jiwa kita. Dia mengalir ke mulut kita. Mengalir. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 29. Kita lihat ayat 29. Kita bersama-sama. Yaitu pada ayat 29. Apa dikatakan ayat 9? Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, karena apa? Waduh. Ton logon, kata-kata logon, kata-katanya sama dengan logos. Logos itu firman. Dengan sikap dan percaya melahirkan kata-kata yang setara dengan firman. Sehingga kata-kata perempuan ini berisi kuasa Yesus yang ada di dalam dirinya. Perhatikan, karena apa? Coba perhatikan di sini. Karena kata-katamu itu, tolong sambung. Yesus yang ngusir setan atau siapa? Ayo, Yesus yang ngusir siapa? Kata-kata perempuan itu. Karena di kata-kata perempuan itu sudah hadir pribadi Yesus. Dia sangat menghargai. Dahsyat kata-kata orang percaya itu. Amin. Minta ampun dengan Tuhan. Terlalu cemar kata-kata kita. Terlalu banyak sia-sia. Ampuni Tuhan pagi hari ini. Aku ingin memiliki kata-kataku yang penuh berkat. Kata-kataku yang penuh kuasa. Amin. Haleluya. Ini penting. Supaya setiap ucapan kita ada kuasa Tuhan. Karena itu terus isilah dengan firman Tuhan. Banyak mendengar tentang Yesus. Melahirkan dirinya percaya. Semuanya kitab kita ini bukan kitab doktrin. Bukan kitab dogma. Peristiwa. Kisah. Kalau kisah itu berarti sesuatu peristiwa yang bisa terulang kembali dalam diri kita. Amin. Dia penuh peristiwa. Karena itu tidak usah bertengkar dengan dogma dan doktrin antara gereja, hamba Tuhan. Tidak usah rasa benar sendiri. Ini peristiwa. Kisah. Semua penuh kisah. Amin. Loh iya. Sia-sia. Kau merasa hebat segala. Oh itu baru taraf faith. Baru taraf emunah. Ya, aku tidak peduli. Yang penting sebuah hubungan. Kalau sebuah hubungan itu. Meskipun orang lain tidak ngerti. Suami istri ngerti.
Saya berkunjung ke rumah seorang yang sudah menikah lama sekali dulu waktu saya masih jadi pendeta muda. Masih muda. Karena di gereja kami tidak ada pendeta muda. Gitu ya, pendeta aja karena saya orang Metodis. Ya, jadi saya berkunjung ke rumah majelis pagi-pagi. Om dan tante ini sudah menikah lama. Waktu itu saya masih 25 tahun juga belum. Si Om bilang dengan tante waktu saya datang, "Ma, istrinya masuk. Keluar bawa kopi susu pisang goreng." Saya cari di kamus Purwadarminta bahasa. Arti itu kopi susu pisang goreng. Enggak ketemu saudara. Tapi kenapa? Ya, si tante ini ngerti. Ma, kopi susu pisang goreng. Kenapa? Karena apa? Oh ya, gitu. Jadi kalau kita punya hubungan Tuhan, biar bahasanya orang lain tidak ngerti, Tuhan ngerti. Amin saudara. Loh, ya kamu tidak ngerti tidak soal, karena kamu tidak punya hubungan. Ya udah tidak usah bertengkar. Amin. Loh iya, kalau punya hubungan, selesai karena makan pisang goreng panas, kopi susu cepat habis. Saya bilang dengan tante, Si tantenya bilang begini, Domini, kalau di Metodis pendeta dipanggil Domini. Domini tidak boleh genit dengan orang tua. Loh enggak tante, tadi si Om bilang tante ngerti. Saya bilang enggak ngerti. Lain kalau Om. Karena sebuah hubungan. Penting relasi itu. Hubungan dengan Tuhan, rasakan hubungan itu. Ada kepekaan. Melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Amin saudara. Bergumul terus. Tuhan tolong. Supaya roh Tuhan memenuhi aku. Menguasai aku. Sehingga ucapan kita penuh kuasa. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Dan setiap engkau inginkan. Katakan dengan kata-katamu yang indah sekali. Itu terjadi. Amin saudara. Yang sakit sembuh. Yang punya pergumulan beroleh jalan keluar. Kelepasan, kemenangan, keberkatan. Katakan amin. Amin. Dan merasakan di situ. Dan itulah perempuan ini. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Bahwa perempuan itu dikatakan sekali lagi. Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari. Karena apa? Kata-katamu. Yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Amin. Loh iya, siapa dia? Perempuan ini. Ya, kalau orang percaya sungguh-sungguh, padahal perempuan ini tidak tercatat belum ikut som. Ya, boleh isi pengetahuanmu, tapi isi hatimu yang penting. Jiwamu oleh firman Tuhan, amin. Ya, kalau isi firman Tuhan dengan otakmu saja yang kau isi, kau cerdas, hebat, pintar berdebat tentang Alkitab. Tapi tidak punya kuasa. Ya, isi juga dengan hati, roh dan jiwamu. Oleh firman Tuhan. Dan saya bertobat karena firman Tuhan. Karena baca firman Tuhan. Karena itulah yang dikatakan di situ. Kuasanya nyata. Sehingga kalau saya bandingkan di sini. Ya, perempuan itu kita lihat bandingannya dari Matius 15 ayat 8. Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Besar, megale sauhepistis. Ya, jadilah. Sehingga kuasa perempuan ini, kata-kata perempuan ini dan terjadi. Apa? Pada ayat 30. Mari kita baca ayat 30. Kita baca ayat 30. Apa yang terjadi di situ? Maka kata Yesus kepada perempuan, ayat 30. Perempuan itu, lalu? Saudara hanya baca perempuan itu pulang. Saudara ingin firman ini jadi bagian kita? Ya, kami pulang. Dan ketika pulang aku sudah dapat di jalan keluar dari Tuhan. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Sementara engkau berjalan menuju rumahmu, Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah sediakan pertolongan itu. Saudara imani? Saudara ingin mengalami itu? Percaya. Karena ini peristiwa, bukan doktrin. Ya, bukan doktrin. Bukan dogma. Tapi sebuah
peristiwa. Sehingga dengan peristiwa itu ada sesuatu yang Tuhan berikan. Pertolongan kepada kita. Itulah karena hubungan apa? Sensitif tadi. Peka. Ya, PK. Bahasa yang benar bahasa Indonesia itu ucapannya PK. Gaya logat Batak lebih tepat bahasa Indonesia. Bukan peka. Kalau peka itu tuli saudara ya. Tapi PK. Gitu. Hubungan yang kepuleh. Yang sensitif. Itu hubungan itu istimewa sekali. Saya 56 tahun menikah. Sampai hari ini saya tidak cocok dengan dia. Loh ya. Jangan saudara pikir saudara cari jodoh yang cocok. Enggak cocok dari awal. Orang dia tidak satu keluarga dengan kita. Budayanya beda, cara membesarkannya beda, masa kecilnya berbeda. Kan enggak cocok. Kalau mau cocok, homo. Iya. Jenisnya berbeda. Jadi jangan merasa, oh saya sangat cocok dengan dia. Bohong itu pasti bohong saudara. Pasti bohong. Saudara harus belajar betul. Justru karena kasih Tuhan yang mengikat, yang bertahan. Amin. Yang bertahan. Sampai saya bisa bertahan 56 tahun dengan perempuan satu-satunya itu juga. Ya dahsyat sekali. Luar biasa. Kalau diulang gak mau saya saudara. Loh iya. Ini saya berani ngomong ini karena dia tidak hadir, saudara. Ya, kalau hadir bermasalah. Padahal Pak Pendeta tadi sudah ajak Ibu Yusuf hadir. Dia bilang tidak bisa. Oh, saya bersyukur, terima kasih. Loh iya. Suami jangan salah. Suami itu kepala. Tapi kepala itu bukan hierarki. Bukan jabatan. Ya, yang segala-galanya bukan. Adalah tanggung jawab. Bahasa Yunaninya bagus, kepale. Agak mirip, kepale. Bukan kepala dalam arti otoritasnya segalanya ada pada dia. Bukan, rasa tanggung jawab. Maka carilah suami-suami yang bertanggung jawab. Kayaknya di sini sudah tidak ada lagi yang tidak bersuami ya. Sudah masanya sudah lewat. Tapi kalau yang belum, tanggung jawab itu penting. Apalagi sekarang kalau dia bilang, yuk kita sama-sama dari nol. Jangan mau. Itu pasti pegawai pom bensin saudara. Kan hanya pegawai pom bensin yang bilang dari nol pak. Lo kan itu gitu. Nah, yang diperiksa adalah tanggung jawabnya. Itu penting sekali. Itu arti kepale. Ya, yang bertanggung jawab. Itu penting. Itulah hubungan tadi. Ya, enggak bisa ngerti. Suami adalah kepala. Suami-suami jangan takut-takut ya. Saya bantuin, kita adalah kepala. Kata terakhir ada pada suami. Bukan ada pada istri, ibu-ibu. Kata terakhir ada pada siapa? Lebih keras suami, jangan takut ada kata siapa? Ya. Kata terakhir ada pada siapa? Apa kata terakhir suami? Terserah mama. Loh kenyataannya kan begitu. Kenyataannya begitu. Yang ngomong ini 56 tahun menikah loh. Kalau di bawah saya enggak usah nasihatin saya. Nah, saudara ya gitu. Tapi Tuhan berikan, saya bersyukur luar biasa. Tuhan, karena Tuhan baik kami bisa bertahan bersama-sama. Mari kita berdoa.